Kanak-kanak tak bersalah dibunuh demi Kristus, kini mereka mengikuti anak domba tak bercela dan senantiasa berseru, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada pesta para kanak-kanak martir. Mereka dibunuh karena akibat dari keangkuhan dan keegoisan raja, dan mereka dibunuh sebagai kurban agar Kristus nantinya menyelamatkan kita juga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini para martirmu yang kecil tak bersalah meluluhkan Dikau bukan dengan madah melainkan dengan darah. Semoga iman yang kami akui dengan perkataan kami nyatakan pula dengan perbuatan. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang sudah berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kalian. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tiada kegelapan. Kalau kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang Bapa, yaitu Yesus, untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai mengalir menimbus kita, telah mengalir melanda kita, air yang meluap-luap itu. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu barisan para martir berkorban dengan mempertaruhkan nyawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah para sarjana yang mengunjungi Yesus sang bayi pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yosef dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah sang bayi dan ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari sang bayi untuk dibunuh." Maka Yosef pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya sang bayi dan ibunya lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi agar genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil putraku." Ketika Herodes tahu bahwa ia diperdayakan para sarjana, amat marahlah ia.
lalu memerintahkan membunuh semua bayi di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari para sarjana. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur, sebab mereka tiada lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di balik kegembiraan Natal, di balik kedamaian Natal, ada peristiwa yang tragis seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, di mana Raja Herodes yang kalap, yang marah, takut kehilangan kekuasaannya, memerintahkan sebuah sebuah pembunuhan atau banyak pembunuhan kepada anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun, agar bayi yang baru lahir yang disebut raja itu tidak selamat. Tapi Yesus, Maria dan Yosef sudah pergi ke Mesir, dan yang menjadi korbannya adalah bayi-bayi yang ada di Yerusalem yang berusia di bawah 2 tahun. Itulah yang kita sebut dengan para kanak-kanak martir. Mereka mati tidak tahu apa-apa, memang tidak beriman kepada Kristus, tapi kematian mereka itu merupakan salah satu jalan agar karya keselamatan yang dari Tuhan terjadi dalam diri Yesus Kristus, dan mereka, para kanak-kanak martir itu pun dimuliakan. Penyebab pembunuhan itu adalah Raja Herodes yang begitu takut kehilangan kekuasaannya, yang begitu marah karena ditipu oleh para majus atau para sarjana, yang begitu benci pada bayi yang baru lahir itu yang disebut akan menjadi raja. Karena perasaan-perasaan negatif itu seringkali memang kita manusia mengambil keputusan yang kemudian keliru. Apa yang terjadi pada Raja Herodes mungkin saja terjadi kepada kita, yang kadangkala dipenuhi oleh perasaan negatif yang kemudian membuat kita tidak bisa melihat kebaikan dalam diri orang lain. Saya selalu merenungkan, semakin kita melihat sisi negatif orang lain, sebaik apapun dia, yang ada ya munculnya negatif terus, tidak pernah ada yang positif. Maka hari ini kita perlu merenungkan dan perlu belajar. Jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu atau ketakutan atau kemarahan yang berlebihan seperti Raja Herodes. Bisa jadi kita pun membunuh orang, maksudnya membunuh itu tidak langsung, tetapi bisa jadi kita membunuh karakter orang dengan menyebarkan berita yang bohong karena kebencian-kebencian kita, karena ketidaksukaan kita, saking negatifnya perasaan kita. Kita harus waspada akan itu, karena seringkali kita tidak sadar kita sudah membuat orang lain susah, sudah membunuh orang itu. Seperti kata Paus Fransiskus, kadangkala lidah kita itulah yang membuat orang menjadi terbunuh karakternya. Maka mari kita belajar dan merenung, jangan-jangan kita dikuasai oleh nafsu atau oleh kebencian seperti Raja Herodes itu, tapi kita tidak menyadarinya dan justru melakukannya setiap hari. Kalau tidak, syukur kepada Allah, maka mari mohon kekuatan dari Tuhan. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tebus dari antara manusia sebagai buah bungaran bagi Allah dan bagi anak domba, mereka itu mengiringi anak domba kemanapun. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, anugerah-Mu yang mulia telah kami sambut pada pesta para kanak-kanak suci martir.
Mereka belum mampu memberi kesaksian dengan kata, namun kelahiran putramu telah memahkotai mereka dengan rahmat. Maka kami mohon penuhilah hati kami dengan kurniamu, kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi hari ini. Sampai jumpa di channel dan jam yang sama esok hari. Dan mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup kita hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Dadah. Dadah. Selamat liburan.